Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalia Ma'ruf dengan NIM 9920240086. Kali ini saya akan membahas seputar spiritual dari pertanyaan oleh Bapak Andrian. Jadi yang pertama yaitu agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu, apa sih yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Jadi, untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada di dalam setiap individu. Untuk itu, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan juga olahraga. Yang kedua, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Beliau menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, karena tasawuflah yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir. Karena kehidupan lahir itu hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada diri. Ketiga kekuatan pokok tersebut ialah akal, syahwat, dan nafsu amarah. Jika ketiganya dapat diseimbangkan, maka hidup manusia akan menjadi normal. Yang ketiga, setiap orang sebagaimana diuraikan di atas mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntutan yang dipahaminya. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wa'yu ar-ruhani atau kesadaran spiritual, atau al-wa'yu al-ilahi atau kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Jadi seperti yang dikemukakan sebelumnya, dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh itu di dalam Al-Quran menyaran pada banyak objek diantaranya wahyu atau inspirasi ketuhanan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52. Roh pun bisa berarti malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadr ayat 4. Begitu juga roh dapat dimaknai sebagai amr, Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang merupakan atau menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk, sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunatullah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85. Dengan demikian, kesadaran spiritual, kesadaran rohani, atau kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta. Wahyu sebagai inspirasi universal dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyaran pada makna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuan yang mengalami gejala bahasa Paramaswai 42, sehingga diberi tambahan bunyi H, seperti
empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan, apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis dengan konsep bahwa di atas sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan. Raja yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik dan akan memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat salah. Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskusi tentang Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajinya disebut dengan mutakalim. Karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia, atau fitrah mukhalakoh. Manusia secara nature atau secara alami dapat merasakan yang gaib, karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Jadi, konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif itu merupakan suatu komunitas beragama, merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Yang keempat yaitu konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penyampaian diri kepada nabi-nabi. Pertanyaan selanjutnya yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan. Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan atau tajaliyat darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Yang keenam, memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dengan dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-ammarah bisu atau jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan, kemudian an-nafs al-lawamah atau jiwa yang selalu mencela diri, dan an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan keburukan Tuhan, apa yang harus dilakukan manusia? Nah, agar manusia dapat konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan.
Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi atau duniawi gitu ya. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.